Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Novitasari dari kelas akuntansi 6 Shift 3. Kali ini saya akan membahas rangkuman materi yang sudah saya sampaikan di video-video sebelumnya. Yang pertama kita bahas adalah uji validitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang peneliti gunakan untuk memperoleh data dari para responden. Untuk butir pernyataan yang tidak valid, bisa mengganti butir pernyataan dengan pernyataan baru atau bisa menghapus butir pernyataan tersebut dalam olah data SPSS. Interpretasi dari uji validitas yang pertama, kita lihat dari tanda bintang. Jika tidak ada simbol bintang, maka data dikatakan tidak valid. Sebaliknya, jika terdapat satu simbol bintang, maka data dikatakan valid di tingkat 0,05. Jika terdapat dua simbol bintang, maka data dikatakan valid. Yang kedua, kita bisa lihat dari Airtable. Besarnya tergantung banyak sampel. Misal, dengan perhitungan DF sama dengan N-2 sama dengan 100-2 sama dengan 98. Misalnya, sampelnya itu ada 100. Nilai Airtable untuk DF98 dengan alfa 5%, pengujian satu arah sebesar 0,197. Yang ketiga, kita bisa lihat dari signifikasinya. Berapapun sampelnya, kriteria tetap 0,05. Selanjutnya ada tahapan melakukan uji validitas dan uji reliabilitas. Yang pertama, langkah pertama kita klik Analyze, kemudian klik Scale, lalu klik Reliability Analysis. Selanjutnya akan muncul kotak Reliability Analysis. Selanjutnya, di blok butir pernyataan untuk setiap variabel, kemudian masukkan ke dalam kotak items. Yang ketiga, butir pernyataan sudah masuk ke dalam kotak items. Perhatikan menu model dalam kondisi alpha. Lalu kemudian klik statistik. Maka akan muncul kotak dialog Reliability Analysis Statistik. Pada kolom Descriptive for centang Scale if item delete. Pada kolom Inter item centang Correlation. Kemudian klik Continue, lalu kita klik OK. Uji validitas. Kita bisa lihat uji validitas itu terletak pada Corrected Item Total Correlation jika outputnya sudah keluar. Dan jika nilai R hitung lebih besar daripada Airtable, maka butir pernyataan tersebut dikatakan tidak valid. Lalu jika nilai R hitung lebih kecil dari nilai Airtable, maka butir pernyataan tersebut valid. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini digunakan untuk mengetahui tingkat konsisten kuesioner yang digunakan oleh peneliti dalam menghasilkan data, walaupun kuesioner digunakan kembali di waktu yang berbeda dengan responden yang berbeda. Dasar pengambilan uji reliabilitas menurut Wiratna Sujarweni tahun 2004, kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alfanya lebih besar daripada 0,6. Jadi kita bisa lihat outputnya ini dan kita fokuskan pada reliability statistik yang Cronbach alfanya ini. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat penduga. Tahapan pengujian agar model regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan adalah sebagai berikut. Yang A, uji normalitas. B, uji heteroskedastisitas. Yang C, uji multikolinearitas. Yang D, uji autokorelasi. Yang E, uji linearitas. Yang pertama kita bahas adalah uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui bagaimana sebaran data dan untuk melihat distribusi data dalam model penelitian. Bisa juga dilakukan dengan berbagai cara, yaitu uji grafik dan uji Kolmogorov-Smirnov. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Digunakan untuk melihat adakah kesamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu 1. Uji Glaser, yang kedua uji Park, yang ketiga uji Spearman, dan yang keempat adalah menggunakan grafik scatter plot.
Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Sebuah situasi yang menunjukkan adanya korelasi atau hubungan kuat antara dua variabel bebas atau lebih dalam sebuah model regresi berganda. Menggambarkan variabel independen mempengaruhi variabel independen lainnya yang mengabaikan, model regresi tidak dapat dijadikan sebagai alat peramalan hasil penelitian. Yang D, ada uji autokorelasi. Untuk mengetahui ada atau tidaknya korelasi antara variabel yang diteliti dengan perubahan waktu yang diamati. Uji autokorelasi bisa dilakukan apabila lama waktu pengamatan lebih dari 1 tahun, dan dilakukan ketika lama pengamatan penelitian dilakukan lebih dari 1 waktu. Yang E, uji linearitas. Digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Selanjutnya ada estimasi model regresi data panel pada analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel. Analisis regresi data panel adalah gabungan antara data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Data panel adalah data dari beberapa individu atau sampel yang diamati dalam beberapa kurun waktu tertentu. Keuntungan melakukan regresi data panel antara lain: 1. Dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan degree of freedom atau derajat kebebasan. Data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinearitas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. 2. Panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data cross-section atau time series saja. Panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data cross-section. Nilai yang muncul ketika melakukan analisis statistik deskriptif. Yang pertama ada mean. Mean adalah nilai rata-rata data diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data dan membaginya dengan cacah data. Yang kedua ada median, adalah nilai tengah. Rata-rata dua nilai tengah bila datanya genap, bila datanya diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Yang ketiga ada maksimum, adalah nilai paling besar dari data. Yang keempat ada minimum, adalah nilai paling kecil dari data. Yang kelima ada standar deviasi, adalah ukuran dispers atau penyebaran data. Jika lebih besar, maka variabel tersebut memiliki tingkat risiko yang lebih tinggi mengalami perubahan dibandingkan dengan variabel-variabel yang lain selama periode penelitian. Jika lebih kecil, maka variabel tersebut mengalami perubahan yang tidak terlalu fluktuatif. Selanjutnya ada skewness, adalah ukuran asimetris distribusi data di sekitar mean. Skewness dari suatu distribusi simetris atau distribusi normal adalah 0. Positive skewness menunjukkan bahwa distribusi datanya memiliki ekor panjang di sisi kiri. Jika lebih besar dari 0, maka asimetris distribusi data di sekitar mean tidak normal. Jika nilai di sekitar 0 berarti asimetris bersifat normal. Selanjutnya ada kurtosis, adalah mengukur suatu ketinggian distribusi. Kurtosis suatu data berdistribusi normal adalah 3. Selanjutnya ada model regresi data panel. Menurut Widarjono tahun 2009 menyatakan terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu pooling least square atau common effect. Selanjutnya ada pendekatan efek tetap atau fixed effect. Yang terakhir ada pendekatan efek random atau random effect. Model regresi data panel yang pertama ada pooled least square atau common effect, menggabungkan data cross-section dengan time series dan menggunakan metode OLS untuk mengestimasi model data panel tersebut. Model ini mengasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan bank sama dalam berbagai kurun waktu. Yang kedua ada pendekatan efek tetap atau fixed effect, adalah model dengan intercept berbeda-beda untuk setiap subjek atau cross-section, tetapi slope setiap subjek tidak berubah seiring waktu. Model ini mengasumsikan bahwa intercept adalah berbeda setiap subjek, sedangkan slope sama antar subjek.
Dalam membedakan satu subjek dengan subjek lainnya digunakan variabel dummy. Model ini sering disebut dengan model least square dummy variables atau LSDF. Yang ketiga ada pendekatan efek random atau random effect. Random effect disebabkan variasi dalam nilai dan arah hubungan antar subjek. Model ini mengestimasi data panel yang variabel residual diduga memiliki hubungan antar waktu dan antar subjek. Model random effect biasa digunakan untuk mengatasi kelemahan model fixed effect yang menggunakan variabel dummy. Metode analisis data panel dengan model random effect harus memenuhi persyaratan, yaitu jumlah cross section harus lebih besar daripada jumlah variabel penelitian. Selanjutnya ada teknik pemilihan model regresi data panel. Yang pertama ada uji Coe. Coe test merupakan uji untuk membandingkan model common effect dengan fixed effect menurut Widarjono tahun 2009. Coe test dalam penelitian ini menggunakan program EVIUS. Hipotesis yang dibentuk dalam Coe test adalah sebagai berikut. H0 model mengikuti common effect model atau CEM jika probabilitas cross section F dan cross section chi square lebih besar dari alpha, yaitu 0,05. H1 jika model mengikuti fixed effect model atau FEM jika probabilitas cross section F dan cross section chi square lebih kecil daripada alpha, 0,05. Yang kedua ada uji Hausman. Pengujian ini membandingkan model fixed effect dengan random effect dalam menentukan model yang terbaik untuk digunakan sebagai model regresi data panel. Hausman effect menggunakan program serupa dengan Coe test, yaitu program EVIUS. Hipotesis yang terbentuk dalam Hausman test adalah sebagai berikut. H0 model mengikuti random effect model atau REM jika nilai probabilitas cross section random lebih besar daripada alpha. H1 model mengikuti fixed effect model atau FEM jika nilai probabilitas cross section random lebih kecil daripada alpha. Yang terakhir ada uji Lagrange multiplier. Digunakan untuk memilih model yang digunakan, apakah sebaiknya menggunakan REM atau CEM. Pengujian ini dapat dilihat pada nilai probabilitas bersepadan dengan hipotesis sebagai berikut. Yang pertama ada H0. Jika model mengikuti CEM, nilai probabilitas cross section bersepadan lebih besar daripada alpha. H1 model mengikuti REM jika nilai probabilitas cross section bersepadan lebih kecil daripada alpha. Selanjutnya ada uji asumsi klasik pada aplikasi EVIUS. Dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least square atau OLS adalah common effect model atau CEM dan fixed effect model atau FEM. Apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model atau REM, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik, karena REM menggunakan pendekatan general least square atau GLS dalam teknik estimasinya. Tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel, hanya uji multikolinearitas dan heteroskedastisitas saja yang diperlukan. Berikut proses uji asumsi klasik menggunakan EVIUS. Yang A, uji multikolinearitas bisa dilakukan dengan cara click quick, lalu selanjutnya group statistik, lalu correlation. Selanjutnya, ketik variabel independen yang akan diestimasi, kemudian klik OK. Selanjutnya, proses untuk melakukan uji heteroskedastisitas menggunakan EVIUS. Yang pertama, kita klik nama persamaan EQ01 dalam Word file. Selanjutnya, kita klik View, lalu kita klik Residual Diagnostic, lalu kita klik Cross Section Dependent Test. Keputusan terjadi atau tidaknya heteroskedastisitas pada model regresi adalah dengan melihat nilai probabilitas bersepadan LM dengan hipotesis sebagai berikut. H0 jika nilai probabilitas bersepadan LM lebih besar daripada alpha, yaitu 0,05. HA jika nilai probabilitas bersepadan LM lebih kecil daripada alpha. Selanjutnya ada uji kelayakan model dan koefisien determinasi dan uji T pada analisis regresi data panel dalam aplikasi EVIUS.
Uji F digunakan untuk menjelaskan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan ke dalam model secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat, atau dengan kata lain, model fit atau tidak. Jika uji F tidak berpengaruh, maka penelitian tidak layak untuk dilanjutkan karena model penelitian tidak mampu menjelaskan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Sedangkan koefisien determinasi digunakan sebagai informasi mengenai kecocokan suatu model dan dihitung untuk mengetahui sejauh mana kecocokan sejumlah variabel bebas yang ada dalam sebuah model persamaan regresi linier berganda secara berbarengan mampu menjelaskan variabel tidak bebasnya. Semakin besar R-square akan semakin baik, karena hal ini mengidentifikasi semakin baik variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Itu adalah uji T. Uji T digunakan untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Uji ini dapat dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel atau dengan melihat kolom signifikasi pada masing-masing T hitung. Hasil uji T menjelaskan signifikasi pengaruh variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat. Sekian penjelasan saya mengenai rangkuman yang sudah saya bahas dari pertemuan 8 sampai dengan pertemuan 13. Terima kasih sudah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah ucapan dan salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.